Dan berarti minumnya nggak boleh banyak. Iya, udah sekarang dijatah. Dijatah sehari seliter, nggak boleh kurang dari seliter. Nah, pas udah begitu harus pakai selang. Apanya? Paru-paru. Paru-parunya. Udah kami sebisa mungkin saat ini kita ingin yang terbaik lah, gitu kan. Selagi bisa diusahakan kita kata dokter seperti ini, ya udah minta yang terbaik aja. Kemarin hari Jumat tadi hari Jumat setelah Lebaran ya. Ini sekarang hari Sabtu, Jumat. Seminggu ke belakang pulang. Alhamdulillah ya setelah pasang selang bisa ada darah lah gitu, nggak terlalu ini. Nah, di situ kami ngobrol kemarin, sempat bertengkar juga sih. Apa penyebabnya itu perselisihan? Perselisihan ya karena apa ya, mungkin banyak tekanan dari keluarga sebelah, harus segera ngeberesin masalah dana yang udah dipakai sekolah perwira. Bos, habis berapa bos sekolah perwira bos? 200 kan ya? Oh, 200. Tapi kan ya seolah selama ini kami tinggal di rumah semua dimiliki. Oh, iya. Luar biasa. Terus? Ya, turun ya. Terus apa lagi? Jadi sekarang apa nih hajatnya selain yang tadi saya ajarin, ada gak sekarang pertanyaan lagi? Saya ingin intinya tadi saya ingin beresin semua masalah, apalagi masalah uang ya, baik orang tua. Berarti mbaknya kan yang urgent nih uang ya, nilainya nggak kecil ya. Dan kalau dipikir dari gaji suami nggak mungkin. Dari bisnis suami nggak mungkin. Kalau suami suruh ngobjek apa? Iya, kemarin tuh kita bertengkar sampai saya ya keluar dari jauh. Jangan dong. Ya. Berapa hari kebelakang ya, kita 3 hari. 3 hari kita bertengkar kan. Sampai saya pun ya udah kasihan udah mah keluarga ini keluarga suami. Ya orang tua pun sakit gitu. Terus keluarga saya kan nggak ada yang peduli ya Pak. Iya. Kesini juga udah habis-habisan mungkin aja. Iya. Cuman saya bukannya 0 ya, minus. Kalau 0 masih mending ya. Iya. Di sini bertahan kan. Cuman saya kan kasihan gitu. Dihina-hina terus sama orang tua saya kan. Iya. Sampai saat ini ya pokoknya orang tua saya menginginkan kita pisah. Iya ampun. Di situ kamu mau pilih keluarga apa kita berusaha lagi dari yang akhirnya kita melepas semua. Berarti uang bisa berpengaruh ke rumah tangga ya. Nah ibu baru ngalamin ya. Saya udah, kameramen udah, bapak tadi yang pakai batik udah, no yang lagi nyender di kaca udah. No malah pakarnya no yang nyender di kaca. Dari situ kan saya 3 bersaudara ya Pak Haji. Saya anak paling besar juga. Orang tua sebenarnya lumayan ada gitu. Tapi karena proses kita berbeda, orang tua saya ada mungkin keluarga beliau orang dari keluarga saya yang akhirnya tidak pernah itu mendukung. Tenang aja bos, yang dialami sama ibu kan barusan tadi harus berpisah atau dipisahkan. Saya udah sama istri saya digugat, kameramen udah, itu yang tadi di situ udah, ini udah. Tenang aja, itu proses bos. Jadi caranya bos praktekin aja ilmu RDAI. Nanti pas duitnya ada, ngumpul lagi, semuanya sayang banget sama si bos. Keluarga ibu, keluarga bapak. Jadi yang mau praktekin siapa? Dua-duanya boleh, mbaknya aja boleh. Nanti cair.
dan pasti selesai. Pak Haji bisa ngomong begini karena udah ngalamin itu loh bos. Jadi nanti bos praktekin, nanti bos pangkatnya naik, pensiun bisa jadi kombes. Harus pensiun harus kombes. Kolonel lagi. Kolonel. Kalau polisi kombes, oh iya KP-nya kena. Oh iya Pak Dedi. Iya, ada ini. Ada Akabri angkatan 88B. Pangkatnya kolonel, gak naik-naik. Ijab di sini bintang 1. Alhamdulillah angkatnya Pak Kasau. Saya jadi. Bos jadi nanti mbaknya praktekin yang tadi 6 ya. Yakin pasti bisa. Nah kalau ibu kandung, kalau setuju, air cebokan alat kelamin ibu kandung yang bangun tidur dan mau tidur, cebok alat kelamin, air cebokan buat masak nasi, buat makan ibu kandung dan buat minum nanti sembuh. Kalau ibu kari panokan zaman dulu gitu. Obat sakit parah, sakit apapun yang udah parah, cebok alat kelaminnya, bangun tidur, jangan pipis dulu, air cebokannya buat masak nasi. Buat makan buat makan ibu atau buat makan sekeluarga sama buat minum ibu air cebokannya. Jadi cebokannya aqua buat cebok, ini air cebokannya ini buat minum, sembuh bos. Itu ilmu zaman dulu, emang jorok tapi manjur. Makanya orang zaman dulu anak kecil suka dikencingin kalau lagi mandi sama ibunya. Alhamdulillah sembuh ya. Nah bos tidak praktek. Ada lagi? Makasih untuk solusinya. Boleh, berarti ada solusi semua ya. Ibu mertuanya ada, masalah ekonomi ada, rumah tangga nggak usah harus pisah, kan ada solusinya. Gitu. Jadi nanti mbaknya kalau orang tanya, Mbak, kok kamu sekarang pakai Pajero Sport Dakar terbaru? Iyalah, gue praktekin ilmunya Allah bos. Gitu. Nanti orang pada hormat sama si bos. Boleh Letnan 2, tapi mobilnya Pajero Sport Dakar, warna hitam. Begitu, tapi platnya sipil. Ya, jujur aja ya Pak Haji, kami itu benar-benar urgent. Kan nanti dipraktekin enggak mbak? Praktekin ya, pulang dari sini ya. Paksain di Garut, paksain. Bisa, harus bisa. Nggak usah bikin perusahaan, nggak usah bikin ini, nggak usah ngelamar-ngelamar, nggak usah. Udah ngabdi aja sama Allah. Nanti lihat, karena ada Nasrullah, nanti banyak lihat Nasrullah, penulis buku Mahdi Rezeki. Oke? Cair ya, ibunya sehat, punya duit, punya mobil Pajero, sip, terkabul. Alhamdulillah segar. Cantik, terkabul ya, cantik ya, sip. Yuk. Kasih centongnya, tuh centongnya, satu-satu bawa pulang. Mana Pak Nur centongnya? Sama uang bibit buat manggil duit ratusan miliar kayak YouTube-nya Haji Marco. Nanti lihat di YouTube videonya banyak cara manggil uang dengan centong. Coba di ayat ya. Ya, sama-sama. Ya, terkabul ya. Amin. Pasti terkabul. Kesini lagi naik Pajero. Amin. Masih ada? Tapi satu lagi. Iya. Ada satu lagi. Ayo, Pak. Ya, silakan.
Tinggal di mana? Assalamualaikum Pak. Saya dari Sidoarjo Pak. Atas nama Sidoarjo, Jawa Timur. Jawa Timur, Sidoarjo. Sehari-hari kegiatannya apa? Sementara ini jualan bakso kelilingan Pak. Jualan bakso keliling. Siap. Ya. Naik apa jualannya? Pakai apa jualannya? Gerobak atau sepeda motor? Pakai gerobak didorong Pak. Pakai gerobak didorong. Wow. Luar biasa. Ya ada tempat sih, cuma tempatnya kan bukan punya kita. Jadi mangkal. Ya mangkal. Bos, shoot bos di sini bos. Bos shoot bos. Bos shoot bos. Bos shoot bos. Jualan bakso keliling Maaf ya, pakai Pak ya. gerobak di Sidoarjo. Siap, Pak. Dan di Sidoarjonya tuh di mana Pak? Di desa apa, kecamatan apa? Di dekat mana dagang baksonya, mangkalnya? Di Desa PP. Desa? Desa PP. Desa PP. Ya. Kecamatan Sejati. Kecamatan Sejati. Sedati. Sedati. Ya. Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo. Patokannya dekat apa Pak mangkalnya? Bandara Pak. Hah? Di luarnya bandara. Di luarnya bandara. Iya. Nama baksonya apa Pak? Sementara belum ada namanya. Pak. Belum ada namanya Yang kalau baru, pakai ya. gerobak ya. Iya baru Pak, baru berjalan 3 bulan. Coba ulangi Pak, Bapak dagang bakso di Sidoarjo di desa apa? Di Desa PP. Desa PP. Kecamatan Sedati. Ya. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Pak. Patokannya dekat apa? Patungannya di dekatnya Bandara Internasional Lama itu. Itu ada apa? Indomaret, Alfamaret atau dekat apa patokannya? Ingat-ingat. Patokannya itu dekat pasar Pak, pasar apa? Pasar tradisional. Pasar Pasar tradisional. Iya. Nah Bapak mangkal di pinggir jalan. Iya betul Pak. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak tahu RDI dari mana? Siap. Saya tahu RDI kemarin dari itu Pak. Kapan tuh? Baru belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Permulaan awal bulan puasa kemarin Pak. Allahu Akbar. Apa yang tertarik dari YouTube RDI kok Bapak maksain sedekah 10 juta, maksain datang ke RDI pedagang bakso gerobak? Gila bener. Siap Pak. Saya atas dasar mau ke sini dan saya yakin betul-betul saya yakinnya saya ingin istrinya berubah nasib dalam artian karena saya yakin dengan ilmunya RDI di sini mungkin cocok dengan apa yang Bos taruh di sini bisa nggak bos di Iya, Pak Haji. lehernya Bapak Iya, bos? iya, siap Haji. Taruh di lehernya Bapak bos. Ngerek. Yang ngerek. Jadi belum mau. Ya. Iya. Nah, biar suaranya enak. Pak, apa yang maksain dari Sidoarjo kan jauh Pak ke Bogor. Mau ketemu RDAY Kandang Mbek Haji Dwi Susanto. Apa yang bikin Bapak kok maksain kalau boleh tahu? Coba bos. Pertama saya berkeyakinan bahwa ilmu dari RDI ini pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto itu betul-betul memang bisa diyakini karena semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita kerjakan dari itu ada mungkin ada suratnya, ada hadisnya dan apa sesuai di Al-Qur'an gitu Pak. Iya, betul. Makanya saya langsung yakin seyakinnya saya harus berangkat sekarang walaupun saya nggak ada uang. Walaupun istilahnya nggak gitu. ada uang, Iya, gimana betul, Pak. orang pedagang bakso gerobak, pedagang bakso gerobak didorong, Iya. maksain privat 10 juta Iya. untuk hajat terkabul. Siap. Wow, luar biasa. Tenang Pak, saya ajarin sampai Siap. Bapak Amin. harus terkabul. Amin Pak. Jadi Bapak hajatnya apa nih datang ke RDI? Coba. Siap Pak. Saya datang ke sini pertama-tama saya juga ingin istilah curhat sama Bapak Haji karena masalah finansial terutama ya namanya orang hidup pasti punya utang. Nah, Ya. itu. Yang kedua ya saya juga kepingin istilahnya ada kelebihan Ya. rezeki Pak.
biar bisa jadi ahli sedekah yang pertama itu Pak. Yang kedua juga namanya manusia kepingin yang namanya kaya raya tajir melintir Pak. Selain itu juga kepingin beli rumah sendiri karena selama ini masih nunut Pak sama mertua. Nah kalau boleh tahu nih Pak, boleh tahu. Bapak dapat duit sedekah 10 juta nih dari mana? Kalau saya boleh tahu. Itu kan nggak angka kecil. 10 juta belum transportnya. Ya, mohon maaf Pak. Sebelumnya saya habis lihat-lihat YouTube dari Bapak Dwi. Saya juga mohon izin sebelumnya karena saya sudah melakukan apa yang diajarkan. Apa yang Bapak udah praktekin ilmu RDAY coba Pak yang hajatnya? Saya lakukan selama ini habis puasa dapat YouTube-nya Pak Dwi. Kira-kira 2 hari kemudian saya melakukan mandi bangun pagi, bangun jam 00. Kemudian mandi daun pandan. Terus walaupun saya nggak bisa membaca Quran, tapi saya usahakan sebisa mungkin lewat melalui terjemahannya yang bahasa Indonesia itu Pak. Nah, terus saya sebisa mungkin saya paksain untuk bisa membaca Al-Qurannya, dan kemudian istri saya juga saya ajak sekalian untuk berdoa bersama-sama itu Pak. Jadi bangun, senyum-senyum, terus mandi, sholat tahajud, terus baca Al-Quran. Nah habis itu langsung subuh Pak. Terus habis subuhan baca Alhamdulillah itu Pak. Habis itu saya berdoa sedikit-sedikit itu. Nah kemudian yang saya praktekkan dari ilmunya RDAY sini yaitu Pak, saya minta kayak kemarin mau ke sini saya maksa. Sebenarnya ya nggak punya sama sekali uang. Tapi saya coba selama ini kita nggak pernah istilahnya mengganggu saudara atau minta tolong atau gimana gitu Pak. Nah terus saya coba pakai cawi-cawi itu Pak. Terus akhirnya saya salami kakak ipar saya dari istri saya, terus saya coba ngomong pinjam uangnya Kak, mau saya buat pendidikan. Pendidikan. Tukang bakso ikut pendidikan di Bogor. Terus ditanya pendidikan apa? Secapa reguler. Enggak Pak, mau atau lem diklat. Mau ambil ini Pak. Gajah Madya untuk Sapam biar jadi ketua kayak gitu, ketuanya Sapam. Udah, langsung dia langsung bilang butuhnya berapa, langsung dikasih Pak saya. Saya nggak minta banyak-banyak Mas, cuma butuhnya 12 juta kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah, nanti motor saya jualnya saya gitu. Atau motor saya sampai pakai aku dikasih uang 12 juta nggak apa-apa Pak. Mas gitu. Terus dikasih, ya udah dipakai nggak apa-apa, motornya bawa saja gitu Pak. Uangnya dikasih, motornya suruh dibawa aja. Iya betul Pak. Jadi itu makanya saya yakinnya langsung saya berangkat naik bis ke sini Pak, kemarin sore itu Pak. Pagi-pagi nyoba pagi-pagi ke rumah kakak saya tadi, sorenya langsung saya naik bis ke sini, baru datang tadi pagi di sini jam 9. Sampai sini? Iya betul Pak. Pagi tadi. Terus tadi ke Ustadz depan, daftar sudah. Saya mau privat. Iya langsung Pak sama Pak Dandan apa siapa itu Pak? Dandan. Iya. Nekat Pak, Pak Haji. Soalnya kepingin berubah nasibnya. Iya dong. Sudah tua Pak Haji, sampai sekarang masih belum punya rumah. Terus anak-anaknya juga sudah besar cewek semua Pak. Berapa anaknya? 4 Pak. Paling besar? Paling besar sudah umur 23, sudah nikah Pak. Nomor 2? Nomor 2 baru lulus SMA 2 tahun yang lalu. Terus yang nomor 3 lulus tahun ini. Kelas 4. Oh ya. Ya. Tenang aja Pak. Kuncinya nomor 1, kalau Bapak pengen hajatnya terkabul, paksain. Paksain. Karena hajatnya maksa. Makanya sedekahnya maksa. Karena hajatnya maksa, ibadahnya juga maksa. Karena hajatnya maksa, keyakinannya harus maksa. Begitu. Jadi nanti Bapak paksain. Nanti Bapak diterangin syaratnya cuma 6. Nggak susah kok, 6 doang. Terangin bos.
Terangin, Bos. Nyambung Bapak ya. Ya, Sidoarjo. Sidoarjo. Pintu masuk ke bandara Ya, dapat selatannya Pak. dari jalan Raya Sidoarjo. utama masuk bandara, kita putar balik terus masuk. Putar balik. Ya, Oh ya, putar balik. ya. Hotel Juanda. Hotel ini Pak, Utami. Bandara. Siap. Ya. Depannya. Iya Pak. Oh, iya. Ayo. Yang pertama saya ngulangi yang dibahas tadi. Ya. Dasar utamanya Bapak harus menerima ketetapan Allah. Ya. Itu yang utama. Bapak sekarang ditetapkan jualan bakso dorong. Ya. Hajatnya pasti nanti punya cabang 20 cabang. Amin. Gitu. Ada dulu contoh, mulainya dari gerobak begitu, sekarang cabangnya banyak, terkenal. Di Solo namanya bakso Alek. Oh, iya. Pernah tahu? Belum. Oh iya, itu sekarang kaya raya. Kaya raya tajir melintir, namanya bakso Alek di Solo. Solo. Iya. Mulainya dari gerobak, depannya hotel itu. Sekarang potong sendiri 2 ekor Ya. dagingnya. Iya. Nanti harus dari sini pasti terkompos. Pasti Pak. Tapi terima dulu takdir ketetapan Allah yang diterima Bapak saat sekarang. Iya. Yang kedua, Bapak jalani ilmu dasarnya RDAY, bangun jam 00, mandi, senyum, mandi, sholat tahajud plus witir, baca Al-Quran. Ya. Dari jam 00 sampai jam subuh. Dasarnya nanti Bapak buka di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Bos, kan nggak bisa baca Quran. Baca Quran? Nggak bisa. Lanjut aja artinya. Artinya begini. Jadi Kesuwen. di Bakso. jadi Bapak Ya. diwajibkan Allah bangun jam 00. Wah, bunyinya di Qurannya itu 1/2 malam. Jadi tengah-tengahnya malam. Ya. Jam 00. Suruhnya sholat, Ya. baca Quran. Ya. Kenapa diwajibkan Allah untuk itu? Ternyata ada fadilahnya yang disampaikan Allah di ayat yang ke-6 itu. Karena bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Jadi jiwa Bapak nanti akan lebih tenang, mantap, kuat. Nah, dan ucapan di malam hari itu lebih mantap. Artinya ucapan Bapak akan terkabul. Ya. Apa yang Bapak ucapkan diijabah oleh Allah. Ya. 2. Yang ketiga, Bapak harus jaga hati dari sifat yang 18. Sudah? Belum. No dia no, di bawah no. Dari sifat-sifat itu harus dibersihkan dari dalam jiwa. Ya. Benar-benar bersih. Karena kalau jiwanya bersih, energinya positif. Energi positif akan menarik energi positif juga yang ada di alam berupa rezeki yang datang ke kita. Ya. Cara membersihkannya dengan cara mohon ampun. Karena kalau kita mohon ampun, kata Allah, Allah akan lipat gandakan harta yang Bapak miliki. Ya. Sekarang punya satu Ya. gerobak, satu kios, akan dilipat gandakan dagang baksonya oleh Allah. Caranya mohon ampun dengan cara sholat tobat. Mana yang dibersihkan, yang ditobatkan?
adalah sifat yang sudah dirangkum Pak Haji dalam formula 18 itu. Coba baca. Baca. Iya. Isa para moco. Bisa. Bisa. Coba. Iya. Sifat 18 yang tidak boleh dilanggar: 1 gunda, 2 gelisah, 3 murung, 4 sedih, 5 ngeluh, 6 jengkel, 7 memancing emosi, 8 kepancing jengkel, Ya. 9 bawel, 10 cerewet, 11 cemberut, 13 komen, 14 cemburu, 15 dendam, 16 ketut, 17 jutek, dan yang terakhir muka suntuk. Iya, Ya. betul. Itu sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah dan tentu juga oleh rekan kerja, Ya. ring satu kita, teman-teman kerja kita juga tidak suka sifat itu. Iya. Put, Maka itu harus dibersihkan. panggilin itu suster saya. Itu harus dibersihkan. Ada gak suster saya? Diniatkan satu persatu setiap sholatnya. 18 itu Iya. sholatnya habis maghrib sampai dengan isya. Iya. Diniatkan satu persatu, Pak. Iya. Saya niat sholat sunat tobat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gunda. Nah, Allahu Akbar. Nah. 2 rakaat salam. Iya. Lanjut, itu dapat 1. Nah. Lanjut, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gelisah. Sama 2 rakaat kayak tadi. Iya. Sampai yang Terakhir. muka Suntuk. jelek, muka suntuk. Suntuk. Iya. Tadi bacanya bisa berubah ya bacaannya. Iya. Kepancing Emosi. Kepancing jengkel. Tulisannya jengkel, bacanya bisa jadi emosi. Enggak apa-apa. Nah, yang dari 18 itu 5 sifat yang dominan di dalam diri Bapak. Pilih. bersihin 5. toilet dulu. Nanti Pantatnya. Sini. sholatnya yang 5 itu Habis bersihin tebusannya toilet, 10, pesenin 10, 10. Indomie, Jadi, gorengan sama Iya. kopi. Maunya saya yang kemarin saya beli cabe rawit setan dirajangin yang banyak. Kasih plus cabe yang banyak. 18. Berarti 60. Saya nggak usah dulu, kan saya masih 68. Iya. Oh, ya. Pasti hajat Bapak akan Allah kabulkan. Amin. Sudah dipraktekin oleh salah satunya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Beliau sholat 57 sholat tobat sehari semalamnya, terkabul 21 miliar. Bapak, nanti Pak Haji sabda nih, Ya. terkabulnya berapa miliar sebulannya? Ya. Ya. 3. Yang keempat, benar ya? Ya. Tadi sudah 3. Ya. Sekarang yang keempat, Bapak tidak boleh punya sifat yang berdebat, Ya. mendebat, sering suka debat dengan istri, dengan anak. Adu argumen. Adu argumen, Ya. debat, memaksakan kehendak. Tentu akan jadi kecewa, Ya. sedih, ngeluh, dendam kalau pendapatnya tidak diterima. Iya. Maka itu tidak boleh debat. Karena Rasulullah di hadisnya melarang. Katanya Allah membenci orang yang suka berdebat. Gong, Ya. saya sama Pak Sidik belakangan aja. Ini dulu 1, 2, 3, 4, 5. Allah membenci Cabenya yang banyak, Gong. Cabai rawit setan. orang yang paling dibenci. Kopi sama oleh gorengan. Allah. Jadi catatannya gitu. Kopi sama Ya. gorengan. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Ya. Kalau orang dibenci oleh Allah, rahmatnya akan hilang, ridho Allah akan hilang, maka rezekinya tidak datang, malah pergi, uangnya tidak betah, Ya. pergi aja adanya, Ya. pergi aja adanya. Tidak boleh berdebat, adu argumen. 4. Yang kelima, Bapak lupakan
masa lalu yang dimana Bapak pernah menaruh uang dipinjem orang, tetangga, saudara, kawan, teman dekat, yang pernah pinjem uang atau Bapak pernah nitip investasi bisnis dan tidak jelas, sudah itu dilupakan. Jangankan ditagih, ingat saja nggak boleh. Karena kalau Bapak ingat-ingat siapa-siapa dulu yang pernah pinjam uang ke saya, pasti akan timbul rasa jengkel. Nah, sifat itu akan muncul kembali. Berapa, Pak? 5. Yang terakhir, yang ke-6, itu dalam rangka untuk memuaskan Bapak atas kejengkelan yang ada. Kan nggak boleh itu. Tapi tidak boleh ditahan. Kalau sabar kata Bahasi kan nggak boleh. Sabar itu jengkel yang ditahan, yang disimpan, itu akan meledak jadi penyakit. Maka harus kita keluarkan saat terlintas. Suatu saat pasti akan terlintas di hati, terlintas di muka orang yang pernah membuat kita jengkel. Saat itu kita ungkapkan, kita keluarkan unek-uneknya. Unek-unek. Aslinya Budi? Aslinya saya Malang, Pak. Oh, Malang. Iya. Makanya Surabaya ini rada halus itu ya. Iya. Malang cuma dapat isi Sidoarjo. Oh iya. Itu Surabaya asli ya. Bukan. Ya. Jadi unek-unek iki ditokke, dibrolke. Siap. Iya, tadi kayak Bahasa Kediri. Bahasa Kediri. Iya, dekat dengan Kediri kalau Tahu kuning, Pak, Kediri. Jadi kalau Surabaya ini kan cuk betul Ya. gitu ya. Bapak cuknya kan tidak pasen. Ya? Enggak seberapa. Enggak seberapa. Ya. Iya. Jadi dikeluarkan. Iya. Ya kalau kayak Surabaya lah ya. Nah, kalau jengkel kan keluarkan. Iya. Hancur. Marem gitu. Ya. Iya. Hancur. Mesti duit 10 miliar aku. Gitu. Kalau jengkel dikeluarin. Orangnya yang mancing jengkel walaupun nggak ada, Bapak tetap keluarkan. Boleh saat nyelek daging, antrinya panjang, Bapak terusnya nomor 2 digeser orang, jengkel. Iya, sering itu. Oh, sering. Iya. Iya. Nah itu jangan gerundel. Iya. Itu justru kesempatan Bapak untuk mengeluarkan unek-unek, tarik aja. Gini sing dilewati meneh aku, mesti dagang aku kiko baksone entek laris untuk duit 5 juta dino iki. Iya. Sampai dilewati pelanggan liyane dikerekne meneh, baksoku laris diborong 5 juta. Dino iki. Iya. Jengkel, tapi tidak jelek-jelekan orang yang nyalip kita, tapi kita ucapkan hajat kita. Baksonya laris, atau Bapak punya uang 10 miliar, terserah mana yang Bapak jadi hajat utamanya. Iya. Bisa, Pak? Bisa. Ingat 6. Ya. Ingat enggak? Ingat. 1 tadi menghilangkan 18 sifat ini. Terus kedua apa tadi, Pak? Lupa berarti. Ulangi lagi, Bos, sampai apa? 1 terima takdir Allah. Iya, terima takdir. Jadi kalau ditakdirkan Catat ganteng ya. Catat saja, Pak ya. Iya, tidak lupa. Di belakangnya ya. Nih pakai tatakan buku. Nih. Pak pakai tatakan ya. Kalau dulu sederhananya aminin aja. Iya. Terima takdir dan ketetapan Allah.
2. Bangun jam 00 dan rangkaiannya, hafal? Iya, Pak. Bangun jam 00. Dan rangkaiannya. Apa rangkaiannya, Pak? Rangkaiannya bangun jam 00, Senyum. mandi, Mandi, tahajud, witir, witir, baca Al-Quran, ya. 3. Ya, 3. Jaga hati, bersihkan diri dari sifat jelek dengan cara sholat, taubat. Ya. 4. Gorengan, Gung, kalau ada gorengan. Habis. Bertobat. Ya. Si Denny suruh beli gorengan, ada gak Denny? Kasih duit. Nih. Suruh beli gorengan. 10.000 atau 20.000 suruh beli gorengan. Campur. Mengeluarkan kata-kata tadi. Minta cabenya di kantin, cabai rawit setan. Pakai piring. Uang yang ada di orang, investasi yang salah, pinjaman-pinjaman di orang. Ya. Yang ke-6. 6. Apa 6? Sumpah serapah. Menyumpahin yang bikin jengkel dengan ucapan hajat terkabul. Serapah yang baik. Ya. Ingat? Baca, Pak. Bisa. Ya. Coba takoni dulu, dia suruh jawab. Apal gak walaupun dinyatet? Coba. Biar nggak itu. Ya. Coba. Hafal enggak? Coba. Tanpa baca. Ya, Coba. Coba dulu. Coba. Ya, yang pertama terima takdir Allah. Kedua, bangun jam 00 plus rangkaiannya. Terus ketiga, Deketin mic-nya. Ya. Yang pertama tadi terima takdir dari Allah. Terus yang kedua, bangun jam 00 plus rangkaiannya. Ketiga, jaga hati atau sholat taubat yang 18 rakaat plus yang 50. Terus yang keempat, tidak boleh berdebat sama istri dan keluarga mungkin. Terus yang kelima, lupakan masa lalu atau uang yang dipinjam oleh orang lain. Terus yang keenam terakhir, sumpah serapah yang ucapan yang baik-baik. Nah, coba tanyain, jabarin satu-satu. Coba dulu. Nggak apa-apa, biar nanti dia pulang udah ngapal ngelotok. Siap. Dijelaskan, Pak. Satu persatu. Coba. Dari nomor 1. Coba menerima takdir Allah kayak gimana? Ya. Kalau memang salah, ralat Pak. Kalau dia bisa, alhamdulillah. Coba. Menerima takdir Allah kayak gimana contohnya? Ya. Menerima takdir Allah. Artinya kita harus menerima apa yang telah kita terima saat ini atau apa yang kita jalani. Misalkan hari ini saya sebagai seorang pedagang jualan bakso, maka itu sebagai takdir saya yang harus saya jalani dan saya terima. Itu. Terus yang kedua, bangun jam 00. Ya, ini dalam arti kita harus berusaha dan maksain untuk bisa bangun jam 00, kemudian senyum. Kemudian habis senyum kita mandi, habis mandi kita sholat tahajud dan sholat witir, kemudian baca Al-Quran sampai selesai mungkin sebisa mungkin kayaknya Pak. Kalau sampai 12 juz kayaknya masih belum bisa. Nah itu. Terus untuk yang ketiga, jaga hati. Jaga hati kita yang punya sifat sampai 18 yang disebutkan di sini, yaitu gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing emosi, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Nah itu yang harus kita jaga mungkin dengan syarat sholat taubat itu tadi. Terus yang ketiga, sholat taubatnya gimana? Sholat taubat habis
maghrib sampai isya kita yang jalani yang 18 rakaat itu Pak ya. 18 salam. Ya 18 salam. Kemudian untuk yang selanjutnya selain 18 salam ada yang 50 salam Pak ya. 50 salam. Itu harus dikerjakan, dicicil Pak ya. Ya, dari jam Mungkin dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam nyicil yang 50 salam. Kalau yang 18 salam dari maghrib sampai isya selama 1,5 jam. 05 sampai Jadi total sehari 68 kali salam. Sholat tobat. Manjur gak? Banget manjur. Karena udah dipraktekin sama Pak Nasrullah. Coba cerita. Ya, Pak Nasrullah mempraktekkan sholat tobat sehari semalam 57 salam. Bapak praktekin berapa tadi? 68 salam. Pasti jumlahnya lebih banyak. Sabdanya Pak Haji, cair berapa Pak Haji? 10 miliar 10 miliar setiap bulan. bulan. Tidak cukup dengan amin. Praktekin. Iya. Lanjut. Ya, selanjutnya keempat, tidak boleh berdebat. Ini dalam arti walaupun kita punya masalah banyak dengan saudara, istri atau anak, terutama yang dalam satu lingkungan keluarga, itu kalau bisa dihindari atau ya pokoknya tidak diperbolehkan gitu Pak ya. Terus yang kelima, lupakan masa lalu. Misalkan kita punya investasi ke orang atau kita pernah meminjami uang ke orang lain atau orang lain pinjam di kita, kalaupun itu sudah nggak dibayar atau nggak di sahur, sudah kita lupakan semua itu gitu Pak. Terus yang terakhir, sumpah serapah yang baik dengan kata-kata yang baik, positif. Misalnya kita jengkel sama seseorang atau satu keluarga mungkin ada yang selalu mengganggu atau yang pokoknya yang istilahnya selalu memancing emosi, kita harus berkata-kata yang dikeluarkan yang positif gitu ya. Keluarkan yang negatif. Oh, dikeluarkan yang negatif. Keluarkan negatifnya, Ya. uneknya, kejengkelannya, ditarik dengan ucapan yang positif aja. Iya, iya benar. Bisa? Bisa. Harus bisa ya. Negatif. Kayak saya jengkel sama anak. Poji, awas kalau masih main air. Papa punya mobil Rubicon. Ya. Poji, awas. Kalau Poji main air, Papa punya mobil Hummer. Nah, diucapin begitu. Nah, mau saya kata-kata Poji, awas. Kalau Poji masih main air, Papa punya mobil Rubicon. Awas. Kalau Poji masih main air, Papa punya mobil Rubicon. Awas ya, awas ya. Begitu. Poji, awas. Kalau Poji masih main air, Papa punya mobil Hummer. Nah, Bapak juga begitu. Pedagang antik. Ya. Bawel, rewel, banyak maunya. Ya. Bapak nggak boleh kesel kesempatan Bapak untuk nyumpahin pembelinya. Ya. Ya kan? Kalau ada pembeli yang Rewel. yang antik, Ya. Bapak ucapin dengan kata spontan itu. Ya betul? Betul Haji. Atau dengan kata yang kayak yang seperti ucapan tadi Bapak yang istilahnya orang Surabaya jancuk gitu Pak ya. Ya. Jancuk gitu ya. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Harus bisa. Harus bisa. Dan pasti bisa. Iya. Karena ucapan adalah Doa. Iya. Nah, dari yang 6, yang mana yang sulit kalau dipraktekin dari 6? Dari yang 6, buat Bapak pedagang bakso. Yang mana yang susah kalau dipraktekin dari 6? Kalau boleh tahu. Kalau menurut saya pribadi Pak Haji, untuk yang 6 masalah ini yang sulit kayaknya yang ini Pak. Tidak boleh berdebat.
Nah, soalnya dasarnya ada di Al-Quran, Pak. Nggak boleh berdebat, dasarnya ada di Al-Quran atau ada di hadis. Coba bos, kasih pengertian biar dia nyambung bahwa berdebat tuh harus, nggak boleh, nggak boleh enggak. Jadi hadisnya ini Sahih Bukhari Muslim. Ya. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Nah, Ada ambilin sausnya. ada garis bawahnya. Paling dibenci. Ya. Sudah pol-polan dia. Iya. Mentok. Nah, kalau dibenci Allah berarti rahmat Allah turun nggak? Enggak. Nggak ada. Iya. Nggak bakal Ridho turun. Allah nggak ada. Nggak ada. Padahal kita yang kita nantikan ada rahmatnya. Ambil Allah piring, dan digelar di situ. ridhonya Allah. Kamu pesen Indomie makan lagi dan di situ dan bareng-bareng dan di situ. Kalau itu dicabut dari kita maka rezekinya akan hilang, tidak datang, bahkan akan pergi Nah, rezekinya. Iya, iya. Itu kalau kita dimurka oleh Allah, resikonya begitu. Iya. Jual bakso laku, uangnya nggak ada. nggak barokah. Iya. Betul itu, Pak. Jadi Bapak dagang cuman capek Iya, doang. betul, Pak. Itu yang saya Nggak alami, cemantel. Iya. Boro-boro rumah. Iya. Boro-boro motor baru. Boro-boro HP baru. Nggak cemantel. Lanjut. Iya. Jadi yang hadisnya begitu, termasuk Al-Qur'annya juga ada. Kata Allah, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Ada nggak berdebat cara baik? Nggak ada. Ada. Itu sesuatu sudah dibatasi oleh Allah, nggak mungkin. Nggak ada. Namanya berdebat mesti ngeyel, Iya, iya. memaksakan kehendak pasti. Betul, Pak? Betul, betul. Iya, Iya. jadi benar-benar harus dihindarkan karena ini menjadi penghapus, tidak sekedar penghapus kata Pak Haji, Penghalang. penghalang dan pembangkrut, Oh, pembangkrut ibadah amal kita. iya. Karena kalau kita Bapak tadi sudah ngamalin semuanya, positif, nilainya 1000 misal. Tapi Bapak dengan berdebat akhirnya dendam, jengkel. Minus lalu berapa tuh? berapa? 5. Minus 5 kali 1000. Jadi berapa? Minus 5.000. Minus 5.000, bukan 0. Iya. Minus 5. Bukan 0 loh Pak. Iya. Minus 5.000. Nah, minus. Rugi kita, kata Nabi, itulah orang yang bangkrut. Bukan dagang baksonya yang bangkrut, tapi amal ibadahnya habis dan minus karena harus nombok. Iya. Amal kita untuk nomboki habis itu dosa sana, dosa yang kita debatin tadi narik ke kita. Iya. Bangkrutnya di sini. Nah, kalau kita positif maka ridho Allah datang, usahanya terus berkembang. Mau begitu? Mau, Pak. Mau. Iya. Berarti harus siap dipraktekkan semuanya. Siap. Syaratnya begitu, Pak. Iya, siap. Jadi syaratnya Pak, yang susah apa? Berdebat itu. Ah, sekarang udah tahu dasarnya, jangan dilanggar. Kan udah tahu tadi dasarnya. Iya, Pak. Yuk, ini yang bikin kita dagang nggak cemantel. Iya. Oh, ini yang kita dagang nggak ada wujudnya. Nah, gitu. Ya betul. Betul, Pak. Capek doang. Iya, betul, Pak. Nah, terus dari yang saya jabarin tadi yang 6, yang mana yang Bapak mau tanyain sama saya lagi? Coba. Ada gak? Semuanya gorengannya kasih anak-anak aja. Buka semua. Buka. Gorengannya buka. Hah? Kertasnya? Iya. Untuk yang nomor ini, Pak, sholat taubat. Ya. Untuk yang sholat taubat itu saya sudah melakukan mulai semenjak ada saya lihat YouTube dari Pak Haji.
Nah, yang 18 itu saya masih bisa, Pak. Untuk yang dari maghrib sampai isya itu. Nah, yang saya tanyakan di sini untuk yang 50 itu, saya biasanya nyicil habis isya. Boleh. Langsung mungkin dapat 6 atau berapa gitu terus berhenti. Boleh. Nah, terus selanjutnya itu belum bisa melanjutkan. Nggak apa-apa, kan bertahap. Iya. Nggak apa-apa. Semampunya Bapak, sekuatnya Bapak dulu. Jadi jangan baru langsung dijos, jangan. Oh iya. Bapak mampunya 6, ya udah 6 dulu kali 10 ya. Ya. Berarti 60 kan? Iya. Ya udah biarin. Nah, besok Bapak tingkatin lagi. Iya. Pak, kenapa sih saya maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Saya juga baru tahu, Pak, kalau sahabat Nabi yang kaya raya tajam melintir, itu baca Qurannya 1 malam 30 juz. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Kaya raya tajam melintir. Coba ceritain, Bos, kekayaannya dia. Jadi Sedikit aja. Sampai dia dagang apa jadi duit. Coba. Coba. Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya, Iya. terpandang di zaman Nabi. Ah, coba ceritain. Apapun yang dia usahakan itu laba tok isinya pokoknya. Ya. Bahkan saat panen raya kurma semuanya nggak laku pada busuk, Abdurrahman bin Auf maunya nolong. Udah, daripada dibuang-buang saya beli, masukkan ke gudang. Atas ridho Allah, atas kehendak Allah, dari Mesir nyari kurma yang busuk-busuk Iya. untuk obat. Harganya 2 kali lipat kurma yang bagus. Jadi mau sedekah aja sampai bingung. Uangnya datang aja, barang busuk jadi uang, barang busuk. Nah, saya maunya gitu. Iya. Jadi Bapak memang dagang bakso, Iya. tapi nanti nggak usah didorong. Tapi orang udah pada datang pesen, Pak. Besok ada pernikahan anak saya. Amin. Undangan Tolong dong Bapak siapin Iya. 500 porsi atau 5.000 porsi. Iya. Ini undangannya 5.000 porsi. Jadi Bapak duduk manis, udah transaksi. Nanti kan ada yang kondangan, dia tanya, ini baksonya enak, yang buat siapa? Iya. Bapak dicari lagi. Udah bos, udah ungkang-ungkang kaki bos. Iya. Ya betul? iya Pak Haji. Kepingin saya gitu, Pak Haji. Ya tapi kan Bapak belum praktek ilmu RDI. Walaupun keinginan Bapak, Iya. saya udah keker dulu. Iya. Jadi Bapak nanti nggak usah buka cabang banyak, tapi Bapak ngisi catering setiap perkawinan. Amin, amin. Iya, Pak Haji. Karena kalau buka catering terlalu capek. Kalau buka cabang terlalu capek. Tapi kalau catering udah jelas. Iya. Bapak tinggal nyetor baksonya. Nanti yang ngatur siapa? Ya petugas cateringnya lah. Iya. Nah, bisa gak tuh dipraktekin ilmunya RDAY? Bisa, Pak. Pasti bisa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, Ja. Sekarang ada pertanyaan lagi, Ja. Kalau yang ini saya rasa sudah cukup ini, Pak Haji. Ya, Ini saya praktikin, coba saya paksain harus bisa. harus. Iya. Pokoknya maunya saya, Bapak tanpa kerja, duduk manis, duit datang sendiri. Jadi bukan di hari tuanya Bapak nyari duit, Iya. duit nyari Bapak. Amin. Iya, Pak. Itu tadi. Iya. Gimana caranya itu harus dipraktekin. Seberat apapun. Pak Haji, kalau saya meraktekin, istri saya belum mau meraktekin. Nggak popo, Bapak dulu. Iya. Pak Haji, bisa gak saya meraktekin sama istri saya? Lebih bagus. Tadinya kepingin ikut ke sini, Pak Haji. Cuma ya itu tadi karena terbentur dana, Ya, akhirnya saya suruh berangkat dulu. Udah, ya sampean dulu berangkat dulu aja, nanti kalau memang sudah
dari Pak Haji sudah dapat rezeki ya, nanti saya ikut ke sana. Iya pasti. Gitu. Nanti saya kasih centong 2, istri 1, bapak 1, sama uang bibit 2. Iya. Jadi bapak nanti manggil, istri manggil, Iya. ya. Nah, saya ulangi lagi. Dari yang 6 saya ajarin, ada gak yang susah sekarang kalau dipraktekin? Dari yang 6 yang saya jabarin tadi, ada gak yang susah? Tidak. Nggak ada ya? Iya. Berarti bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi gak ke saya? Pertanyaan. Nah ini, Pak Haji, ini luput dari ini saya mau menanyakan ini. Saya kan masih punya orang tua seperti cuma bapak saja. Iya. Ibu sudah meninggal. Kayak bapak itu yang seringnya marah-marah, istilahnya itu keras kepala gitu, Pak Haji. Nah dia kan gak bisa istilahnya untuk menerima pendapat orang lain itu tidak bisa. Iya. Dia kayaknya pendapatnya sendiri yang paling benar, paling bagus gitu, Pak. Iya. Nah, setiap kali saya ngomong gini, selalu salah gitu terus, Pak Haji. Nah, yang saya maunya bapak biar orang tuanya bapak manut sama bapak. ya maksudnya Maunya saya bapak ngomong apa aja, bapaknya bapak dengerin. maksud saya tidak begitu. Maksud saya biar dia bisa mau menerima istilahnya pendapat orang lain gitu, Pak Haji. Gampang, Pak. Iya. Kasih dulu bapaknya bapak duit sebanyak-banyaknya. Ibu saya juga begitu. Bapak kasih masukan ibu saya, pasti dilawan. Tapi karena ibu saya kasih duit, semua pendapat saya didengar. Iya, betul Pak Haji. Jadi namanya ibu mata duitan. Orang tua gitu, Bos. Iya. Tenang aja. Iya. Ya betul. Praktekin dulu ilmunya ini. Nanti kan bapak duitnya banyak. Iya. Kasih. Rakyatan 1 juta, 2 juta. Iya. Istri juga gitu, Pak. Iya. Kalau kita mau diomongan, kita mau didengar istri mesti dicucukin duit dulu. Ya betul. Iya, betul. Soalnya pengalamannya bapak tadi. Tuh, dia istrinya ndablek. Super ndablek. Betul. Bisa? Bisa, Pak Haji. Ada lagi? Untuk ini Pak Haji sekalian, saya seringkali ini Pak Haji merasa gatal-gatal atau biduran setiap kali makan itu apa kayak ayam, kayak daging-daging itu langsung biduran. Itu bisa diobati. Gampang. Bapak cebok alat kelamin bapak, air cebokannya diminum. Atau cebok alat kelamin bapak, air cebokannya buat masak nasi. Nanti dimakan nasi, nanti sembuh. Itu nama penyakitnya PKD. Mau tahu? Penyakit kurang duit. Alergi. Iya betul Pak Haji. Betul kan? Iya. Namanya penyakit guremen. Jadi bapak cebok alat kelamin bapak, air cebokannya diminum. Nih cebok, minum. Ini cebok buat masak nasi, buat makan bapak, sembuh. Itu berlaku sampai berapa hari, Pak? Allah paling lama 99 hari, paling lama. Paling cepat 30 hari. Udah normal. Ada lagi? Sudah, Pak Haji. Sip, praktek ya. Siap. Rencananya bapak mau berapa hari di sini? Kayaknya kalau bisa ya secepatnya kita pulang besok atau boleh. Gitu, Pak. Langsung praktek ya? Iya, langsung saya praktek. Sip, terkabul. Amin. Cair. Amin. Punya modal sendiri 10 miliar. Kasih centong sama uang bibit. Privat. Bisa. Apa yang mau diobrolin? Yang privat di sana tadi kan jadi